Maaf Pak, kami akan memulai sesinya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. This is an international summer school on accounting and finance committee. With our lecture is Eka Budi Santoso, SOS MPD, Med CPR. If everyone is ready to start, I will open the session. Before we start, I would like to remind you to open your camera and mute your audio. Also, I would like to inform you that you should rename your full name to your full name since it will be used in the presents. The Honorable Eka Budi Santoso, SOS MPD, Med CPR as our lecturer, and the Honorable, the participants who attend today's class. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Praise the presence of God Almighty who still give us his guidance and mercy to all of us so that we can attend this general lecture in a good health. Blessing and greetings, let us always devote to our Lord, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us from the time of Jahiliyah era to the era that full of inayah like today. All right, the topic of today's general lecture is Public Sector Organizational, Accounting System in Healthcare, Overview and Operational, which will be delivered by our special speaker, Eka Budi Santoso, SOS MPD, Med CPR. And let me introduce myself. I'm Kanita Amalia as the Master of Ceremony. Here I would like to show you the agendas we have to arrange today. The first agenda is opening. The second agenda is general lecture session. The next agenda is Q&A session. The next agenda is photo session. And the last agenda is closing. Let us start. The first agenda is opening. Let us open this event by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is class topic, Public Sector Organizational, Accounting System in Healthcare, Overview and Operational, which will be delivered by our special speaker, Eka Budi Santoso, SOS MPD, Med CPR from PKU Hospital Muhammadiyah. Dr. Eka Budi Santoso, time is yours. Mohon maaf, terpental ini saya tadi. Ini Pak. Ya, saya harus presentasi? Iya Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya akan share screen dulu. Saya sudah bisa ya share screen ya? Iya Pak, sudah bisa. Aku lagi ngajar. Sebentar. Oke, sudah bisa terlihat belum ya? Maaf Pak, screen-nya terpotong. Oh, bentar. Ya, sudah full. Sudah? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, sudah full ya? Iya, sudah full. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. I'm very confusing. I am presented tomorrow morning. This morning. Maybe we can speak English or Indonesia. But I cannot speak English. It's okay. Maybe I will present it this
makalah ya. Begitu itu pakai bahasa Indonesia aja biar cepat dan lancar gitu. Saya pikir ini semuanya komunitasnya orang Indonesia ya. Mungkin orang luarnya berapa gitu ya. Ya, the first nanti campur-campur aja lah ya, Mbak Ernita. Iya, Pak. Kemarin saya juga bilang sama Bu Rati, aduh saya bingung walaupun saya pernah ke luar negeri, cuma saya kalau presentasi yang penting prinsip saya adalah bahasa Inggris, salah paham. Saya salah, yang penting dia paham. Oke, Pak, di mix tidak apa-apa. Okay, I'm introduce myself. My name is Eka Budi Santoso. I'm a public relation and marketing manager in PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta. And my first career in 22 sebagai customer service and customer relations gitu. So this is my job. I'm joined. This is my job is 2002. I'm the first in Indosat Telecommunication and Ma'arif Institute. This is a NGO and yes, 2006. I'm in Sampurna ya, PT HM Sampurna. And the next, until now, I'm joined in hospital and I'm a lecturer in UAD. My subject is communication. And this is I'm joined in Garuda Indonesia as public marketing freelance. Yeah. This is my personality, myself. Maybe any question or about myself. Semoga aja tidak ada ya, begitu itu. Ya, nanti saya akan sedikit banyak berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya entitas kesehatan atau bagaimana kemudian tata kelola kesehatan itu sendiri begitu ya di healthcare begitu. Karena memang materi yang saya akan sampaikan tentang ini begitu. Ya. Kemarin begitu rumah sakit sangat berdampak begitu ya, begitu itu di tahun yearly 2020 ya, begitu 2020 awal di Januari ketika pemerintah mengumumkan begitu itu kita ada pandemi, maka dari itu menjadi suatu pukulan bagi semua perekonomian begitu ya, baik dari sisi kesehatan begitu, lantas kemudian di sisi jasa, di sisi industri begitu, atau kemudian di sisi yang lainnya lah begitu. Nah ini sangat memukul perekonomian di perusahaan begitu, sehingga krisis itu kita harus bisa mengartikan begitu ya, di mana krisis itu memang kondisinya itu sangat kurang begitu, tidak stabil, lantas kemudian emergency begitu itu, dan kemudian ancaman bahayanya itu cukup sangat signifikan. Begitu juga berarti saat pengujian itu pun juga terjadi di sini begitu di waktu masa krisis begitu ya. Yang kaya bisa jadi miskin begitu, yang miskin bisa jadi kaya begitu. Nah, ini krisis begitu, bagaimana kita itu bisa mengelola daripada suatu krisis. Nah, saya akan berbicara krisis ini adalah ketika kemarin menghantam di Indonesia itu di awal 2020 di sisi kesehatan begitu ya. Nah, ada beberapa fase orang itu merespon krisis begitu. Bagaimana kemudian krisis ini kita mau meresponnya begitu. Apakah kemudian meresponnya itu kita mengabaikan atau menyadari, atau kemudian mau kita menerima, atau justru kita akan menyesuaikan. Ada beberapa orang yang kemudian akan mengabaikan, nggak apa-apa, namanya juga pandemi, namanya juga ini
COVID begitu, udah deh nggak usah pakai masker, nggak usah ini dan sebagainya misalnya gitu ya. Ada yang kemudian menyadari oh iya berarti ini COVID, harus pakai masker, cuci tangan, PHBS dan sebagainya begitu. Sadar saja, mereka sadar oh harus cuci tangan. Cuma sadar saja tapi tidak melakukan. Atau kemudian menyadari begitu itu. Oh sadar ini sekarang kita ada di masa krisis sehingga kita harus memanage all about our money, maybe our job dan sebagainya begitu ya. Nah, atau kemudian kita menyesuaikan. Nah, dari keempat hal ini yang paling baik yaitu adalah apa kira-kira? How about your choice? Apa kita merespon krisis? Kira-kira apakah kita mengabaikan, menyadari, menerima atau menyesuaikan? Kira-kira Mbak Ernita kira-kira yang mana? Menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan. Oke, menyesuaikan ya. Menyesuaikan ya di mana kita harus menyesuaikan begitu. Nah, di mana kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan ini kita pasti akan paham terhadap segala sesuatu. Kita bagaimana kemudian I have no much money begitu. Maka dari itu kita ya harus memanage uang kita dengan sebaik-baiknya. Oh, kita ketika sakit, maka dari itu kita harus menjaganya supaya bagaimana tidak sakit begitu. Nah, ini kemudian di masa krisis itu kita harus meresponnya dengan menyesuaikan begitu ya. Nah, berbicara tentang institusi pelayanan kesehatan itu sangat kompleks. It's very very complex gitu. Dan tentunya berbicara tentang rumah sakit, berbicara tentang klinik itu sangat kompleks sekali begitu pelayanannya. Apa di sana padat semuanya? Ada 4 hal begitu. Padat profesi, padat modal, padat SDM, padat resiko. Kalau kita lihat di rumah sakit itu kan padat profesi ya. Sebuah rumah sakit, perusahaan jasa, begitu di sana ada dokter. Dokter tidak bisa bekerja sendiri, dokter harus ada kemudian ahli gizinya, begitu ya, karena berkaitan dengan nutrition, pasti dia akan berkaitan dengan gizi, begitu. Lantas kemudian ketika dia hipertensi, begitu ya, jadi hipertensi, bagaimana dia bisa tidak boleh memakan yang asin-asin, misalnya gitu, salt, no, not to eat, begitu. Jadi beberapa sayur-sayuran ya juga tidak boleh begitu. Jadi disinilah kemudian banyak hal, profesi padat profesi. Satu perusahaan tapi banyak begitu profesinya, dokter, ahli gizi, fisioterapi, lantas kemudian ada nurse, ada bidan, ada laboratorium, ada kemudian radiologi, ada dan sebagainya. Ada kemudian di administrasi juga banyak, ada kesekretariatan, ada linen, ada pencuci pakaian, pencuci piring dan sebagainya. Banyak cleaning service begitu ya, banyak. Artinya di sini di rumah sakit ataupun klinik itu padat profesi. Yang berikutnya adalah padat modal. Modalnya tidak sedikit di rumah sakit atau kemudian kita akan mendirikan klinik itu tidak sedikit begitu ya. Tidak very much money begitu ya. Jadi modalnya itu banyak banget begitu, itu berkaitan dengan uang. Begitu itu. Karena kita harus membeli alat, kita harus membayar SDM begitu ya, kita harus membayar jasa, kita harus membayar pajak, kita harus membayar segalanya begitu. Modalnya sangat banyak sekali. Walaupun sekelasnya klinik ya, kecil begitu ya, apalagi rumah sakit begitu. Nah, begitu juga dengan padat SDM begitu. SDM-nya itu banyak, tidak bisa hanya cuma 1 2 3 4 5. Sekelas klinik saja yang hanya nanti saya akan berbicara di sini banyak begitu. Klinik saja saya itu memiliki komposisi
SDM itu sekitar 35, hanya klinik loh ya, begitu itu. Banyak banget. Dan kemudian juga padat resiko. Nah, karena resiko yang ada di kesehatan itu sangat banyak, complicated begitu. Jadi di mana resiko-resiko ini kalau kita seorang nurse begitu ya, atau kita seorang tenaga kesehatan, kita bisa nggak sih sebenarnya kena dari resiko tertularnya penyakit? Sangat memungkinkan. Kita bisa nggak sih sebenarnya tertusuk dari jarum kemudian tertular penyakit? Sangat memungkinkan. Atau kemudian kita menularkan penyakit kepada si pasien, begitu itu bisa, sangat memungkinkan begitu. Jadi artinya di sini padat resiko. Apapun kemudian ketika kita bekerja di radiologi dengan paparan radiasinya begitu, apakah itu dapat berpengaruh pada diri kita? Ya, sangat berpengaruh begitu itu ya. Nah, ini artinya di rumah sakit itu sangat padat sekali, padat profesi, padat model, padat SDM, dan padat resiko begitu. Nah, berbicara di rumah sakit atau healthcare begitu itu ada beberapa hal, yaitu adalah konten di dalam rumah sakit itu ada 3 yang harus kita lakukan, yaitu adalah bagaimana output, productivity, dan progress. Nah, inilah yang kemudian akan kita lakukan terus di dalam di dalam perusahaan, di instansi, yaitu adalah di rumah sakit ataupun klinik di healthcare begitu ya. Nah, di dalam saya akan berbicara di sini adalah PKU Wates, begitu itu karena saya kemarin memimpin di sana, begitu itu sehingga saya di dalam strategic plan PKU Wates itu any 6 area improvement, begitu. Jadi 6 area improvement ini ada 1 yaitu adalah bagaimana tata kelola finance, begitu ya. Lantas kemudian peningkatan kesejahteraan, lantas kemudian reformasi peningkatan SDM, konten dan rebranding serta pengembangan dan pelayanan, serta yang berikutnya yang keenam adalah modernisasi. Nah, ini adalah strategi plan saya begitu untuk bagaimana mengembangkan PKU Wates ini bisa mempunyai bargaining position di rumah sakit ataupun klinik di sekitaran PKU Wates begitu ya, di Kulon Progo begitu itu. Jadi ada beberapa hal, 6 hal inilah yang saya kemudian lakukan. Bagaimana kemudian di tata kelola keuangan ini saya memberikan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan keuangan begitu ya. Karena keuangan sangat menentukan sekali bagaimana saya harus membayar gaji dokter, saya harus membayar gaji perawat, bidan, analis laborat begitu itu, kemudian saya harus membayar cleaning service, saya harus membayar semuanya, dan begitu juga dengan maintenance, pergedungan dan sebagainya. Begitu. Nah, kemudian peningkatan kesejahteraan ini sangat memang menjadi sesuatu hal yang sangat important begitu itu bagi pengembangan ya, pengembangan suatu instansi apapun begitu itu. Nah, peningkatan SDM. Nah, jadi inilah yang kemudian pelayanan saya. Bayangkan kemudian di PKU Wates, PKU Muhammadiyah Wates itu memiliki pelayanan seperti ini. Nah, jadi fisioterapi ini adalah fisioterapi, lantas kemudian fisioterapi juga ada fisioterapi. Saya mengembangkan ada 2, begitu, fisioterapi umum sama fisioterapi sport, begitu ya. Karena fisioterapi sport ini sekarang ini saya membidiknya karena ada beberapa peluang orang suka olahraga. Begitu di masa pandemi ini kan orang sangat suka olahraga, sehingga di olahraga ini kan pasti akan ada cedera. Nah, bagaimana kemudian saya mengembangkan di fisioterapi sport ini bisa menjadi sesuatu peluang begitu buat pengembangan pelayanan yang ada di PKU Wates. Lalu ada home care begitu. Home care di sini ini tidak semuanya punya, begitu ya. Apalagi di COVID, zaman COVID kita orang yang paling berani merawat orang-orang COVID, begitu itu. Home care COVID itu bisa kita itu. Nah, dengan prokes ya, tentunya prokes dan sebagainya. Karena tadi saya berbicara krisis ini kita bisa memanfaatkan peluang atau kita justru bisa mau maju atau mau mundur, itu tergantung pada kita. Jadi kalau kita mau maju ya itu tadi, kita menyesuaikan begitu itu sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. What can I do begitu ya terhadap apa yang kita lakukan itu begitu itu. Lantas ada rawat inap, laboratorium, poligigi, poli KIA, kesehatan ibu dan anak,
lantas kemudian poli KB ya, IGD pasti 24 jam, poli umum, poli vaksin, bebas surat narkoba, kesehatan, poli gizi, dan tumbuh kembang, serta pijat bayi. Ini adalah produk-produk kita di dalam kesehatan gitu ya, di dalam PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit Wates di Kulon Progo begitu. Kemudian pelayanan ini untuk umum, BPJS ataupun asuransi begitu ya. Nah, yang berikutnya, nah ini tadi saya berbicara teman-teman, spesifikasi tenaga kami begitu itu yaitu adalah ini, hanya sekelas kecil tapi kita memiliki 35 orang begitu. Nah artinya apa? Tadi di rumah sakit ataupun klinik kita itu padat SDM begitu itu. Bagaimana mungkin suatu rumah sakit hanya dokter saja yang direkrut, tapi tidak melibatkan perawat, bidan, ataupun kemudian apoteker. Nggak mungkin begitu itu. Sehingga pasti akan ada ini komposisinya begitu ya. Ada dokter, perawat, lantas kemudian dokter gigi pun juga memiliki perawat gigi secara spesifik begitu ya. Lantas kemudian bidan, apoteker, fisioterapi, analis kesehatan dan sebagainya begitu. Total spesifikasi pekerja kami yaitu ada di 35 orang begitu. Nah, dari ini semuanya inilah kunjungan kami begitu ya. Dari saya akan bercerita sedikit. Di awal-awal 2019 saya dulunya memimpin di sana di awal 2019 begitu itu, kemudian itu masih masih minus keuangan, tidak ada sama sekali di PKU Wates itu, tidak mempunyai keuangan, tidak mempunyai saving begitu, I have no money begitu, sehingga banyak keuangan begitu itu yang membutuhkan uang itu kita selalu defisit begitu. Nah, dari mana defisitnya itu ya kita karena memang di bawah naungan dari PKU Yogyakarta sehingga kami meminta defisit itu begitu itu ya. Dan defisitnya ini sangat fantastis nilainya. 25 juta, 35 juta, 40 juta begitu ya. Nah, artinya di sini memang padat modal ya. Jadi untuk membayari SDM saja begitu, human resource development-nya itu tadi begitu itu sudah mahal banget begitu itu. Nah, sehingga kami di tahun 2019 itu saya bergerilya begitu untuk bagaimana kita bisa memiliki uang nih begitu itu. Nah, kita belum tahu nih kalau ada pandemi akan seperti ini begitu ya. Kita belum memprediksikan begitu. Nah, 2019 begitu ya, saya door to door dari kampung ke kampung, kemudian di seluruh Kulon Progo, dari komunitas ke komunitas begitu, dari sekolah ke sekolah, memberikan edukasi, memberikan istilahnya selling product lah ya, begitu itu selling produk kepada semuanya begitu ya, memberikan product knowledge kepada seluruh sasaran kita begitu itu ya, siapa sih sebenarnya PKU Wates itu begitu, dan apa sih produknya dari PKU Wates itu begitu ya. Nah, ini yang kemudian kami lakukan, saya selalu berkeliling begitu ya ke daerah Wates begitu, naik turun gunung kalau Wates itu ya, kalau Kulon Progo gitu ya. Nah, di mana kondisi kami tidak baik-baik saja di tahun 2009. Nah, pemerintah lantas kemudian memberikan informasi bahwasannya di tahun 2020 awal begitu itu adanya pandemi begitu. Nah, dikatakannya virus sudah masuk di Indonesia, sehingga itu memukul seluruh tatanan kehidupan yang ada di kesehatan begitu. Nah, sehingga hancur-hancuran benar begitu, kami sampai kemudian bisa mengurangi gaji pegawai sebesar 30% daripada yang selama ini diterimanya, begitu itu betapa menyakitkan ya, karena memang kondisi keuangan yang ada di PKU Wates itu tidak memungkinkan sekali begitu untuk kami harus membayar, dan ini pasti juga akan memerlukan effort yang cukup besar begitu itu untuk
bertahan begitu itu, untuk bisa bertahan kami begitu. Nah, akhirnya berjalan begitu kami memutar otak. Saya memutar otak. Bagaimana kemudian karena kami tadi sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu di pandemi ini, kita harus berani. Kalau tidak, berapa pegawai kami yang harus kami pecat begitu itu. Sehingga waktu itu ketika kita harus tes antibodi saja itu sudah takut sekali. Dulu harganya sangat mahal sekali ya, sekitar 600 700 begitu itu ya. Nah, itu antibodi, belum adanya PCR. Begitu. Setelah adanya PCR dulu harganya di 4 juta, begitu. Lantas kemudian di 3 juta dan sebagainya. Nah, itu semakin kemudian kita juga wow, ini kalau tidak diambil peluang ya bagaimana, kalau diambil peluang pasti kita akan takut karena takut kemudian kita terpapar penyakitnya dari Covid itu. Melihat tingkat mortalitas yang begitu sangat tinggi, high mortality begitu itu, sehingga ya kita harus bijak ya, wise terhadap situasi this all situation begitu. Jadi kita ya akhirnya memutuskan untuk bagaimana kita bisa melakukan pelayanan. Alhamdulillah dari kegiatan yang kita lakukan karena kita berani, maka dari itu pendapatan kita naik begitu dari pelayanan-pelayanan itu gitu. Sampai kemudian di 2021 kita masih ini terlihat dari grafik ini kami mengalami peningkatan begitu. Pasien kami yang tadinya di awal Januari 2019 itu hanya 10 orang begitu, 20 orang begitu ya dalam sehari begitu itu, kadang di bawah 10 dalam satu hari begitu. Alhamdulillahnya di Januari ini mulai merangkak begitu, mulai merangkak sampai kemudian di Januari 2021 sampai until Desember begitu 2021 ini pasien sudah mulai naik terus, sehingga sampai kita di dalam 1 bulan itu bisa pasien itu kurang lebih 1.500 2.000 begitu itu. Nah, itu seperti itu. Ya karena memang ini motivasi dari kita semuanya mau ya semua SDM yang ada di PKU Wates ini gayung bersambut, kita mendukung dan kita bersama-sama untuk menghadapi suatu pandemi ini begitu dengan pelayanan yang baik begitu terhadap masyarakat. Nah, kalau kita lihat key performance klinik kita begitu itu kita mengalami kenaikan terus. Nah, ini ada kenaikan lantas kemudian kita ada di penurunan ini. Nah, ini ketika pemerintah mengumumkan kita pandemi begitu itu ya. Ini adalah menjadi suatu bencana nasional begitu itu di suatu negara gitu. Nah, sehingga di sini kami berbenah begitu ya. Kita menurun dan kita berbenah. Alhamdulillah mulai naik. Grafik kami selalu naik begitu ya. Nah, itu seperti itu. Ini adalah key perform klinik kami gitu. Keuntungan kami yang tadinya hanya cuma 10% kami itu bisa sampai 200-300% daripada apa yang kita lakukan begitu. Nah, ini adalah our realization program 2020 until 2021 begitu. Ada beberapa hal yang kita lakukan begitu di sini. Bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang healthcare itu ya tadi di awal yaitu adalah complicated begitu. Tapi kita juga bisa melihat peluang begitu ya, peluang yang dimana kita itu bisa melihat posisi kita itu walaupun tidak punya uang, tapi kita bisa kok sebenarnya we can do that begitu ya. Jadi bagaimana kemudian pengembangan yang kita lakukan begitu. Salah satunya saya membidik di dalam realisasi program kami begitu itu ada pengembangan ruangan begitu ya. Pengembangan ruangan karena di sana ada beberapa banyak ruangan yang kemudian kurang optimal sehingga kami melakukan rehab ruangan begitu itu. Rehab ini ataupun pembelian alat ini kami lakukan dari keuntungan kami yang sudah kami dapatkan dari tahun 2020 ya begitu itu cukup fantastis sebenarnya keuntungan kami itu hampir M ya begitu itu. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga kami bisa
uang yang M tadi itu bisa kami gunakan untuk bagaimana kita bisa membuat tumbuh kembang atau baby spa begitu itu ya, tumbuh kembang anak begitu itu, membangun memberikan infrastruktur ataupun kemudian peralatan yang kemudian untuk mendukung tumbuh kembang dan baby spa begitu. Pengembangan pelayanan gigi, yaitu ada imunisasi gigi, lantas kemudian pemasangan behel begitu. Nah ini kalau di PKO Wates mungkin kalau teman-teman semuanya melihat di kota akan biasa ya begitu. Tapi kalau kita melihatnya di daerah Kulon Progo ini sangat luar biasa karena di Kulon Progo belum ada yang seperti ini begitu. Adapun ada pasti akan ada di rumah sakit begitu, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit besar begitu. Nah, bagaimana kemudian home care pasien COVID yang sudah saya sampaikan tadi, lantas home care fisioterapi. Jadi pelayanan tidak hanya cuma ada di rumah sakit, tidak ada di klinik saja, tapi kita keluar begitu ya, keluar dari rumah sakit gitu. Nah, yang memang saya selalu sampaikan bagaimana kita out from comfort zone begitu ya. Jadi bagaimana kemudian out from comfort zone inilah yang kemudian harus kita lakukan. Kalau selama ini kita di zona nyaman begitu itu ya it's okay, semuanya akan terlihat baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa begitu itu. Tapi kalau kita mau keluar dari comfort zone begitu itu ya pasti akan ada hal yang menantang, hal yang baru, hal yang pasti kita akan terperangah begitu itu, hal yang mungkin kita akan menjadi shock begitu itu. Tapi pendapatan ataupun hal yang akan kita dapatkan pasti akan lebih begitu karena kita keluar dari zona nyaman itu. Lantas kemudian kita juga membangun ruangan VIP di Bangsal begitu ya. Bagaimana kemudian kenapa sih sebenarnya membangun ruangan VIP ini sangat menjadi penting gitu ya? Karena di dalam kesehatan itu orang mau mengeluarkan uang banyak ataupun kecil itu tergantung pada pelayanan begitu ya. Murah mahal itu tergantung pada pelayanan juga begitu. Nah, kita bisa mengatakan uang 200.000 itu banyak begitu. Dan ketika perawatan di tempat kami 200.000 itu wah kok sangat mahal karena di sana aja 75.000 oke begitu loh. Kami 200.000 misalnya begitu. Mungkin bagi orang sangat mahal begitu itu. Nah, tapi bagi sebagian orang juga 200.000 sangat murah. Karena apa? Oh iya, karena kalau di sana 75.000 tapi kalau periksa nggak sembuh-sembuh. Saya minum obat ini sampai 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh begitu ya. Tapi kalau di ini 200.000 ya maklum ya wajar ya. Pelayanannya oke, kemudian service excellent begitu dan kemudian ketika saya minum obat itu ya cuma 3-5 hari sudah selesai, sudah sembuh begitu. Nah, ini artinya murah mahal itu tergantung ya, sangat subjektif begitu itu. Nah, kami berkomitmen bahwasanya bagaimana kami itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya. Di sana juga Bangsal itu VIP itu kita gunakan sebagai ruang MCU, medical check up begitu sama vaksin klinik begitu itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi orientasi saya untuk bisa mengembangkan ruangan ini begitu itu. Bagaimana kemudian orang itu bisa medical check up di tempat kita dengan nyaman begitu. Lantas kemudian dia apalagi dengan COVID seperti ini atau pandemi seperti ini, vaksin memang sangat menjadi peranan ya. Apalagi juga Kulon Progo PKO Wates itu sangat dekat sekali dengan bandara sehingga kita akan mengembangkan pelayanan yaitu adalah di vaksin internasional begitu, internasional vaksin begitu. Dan kemudian juga kami merehab gedung begitu ya. Kemudian membeli alat hematologi begitu, alat EKG, pendeteksi jantung begitu, lantas kemudian SpO2 bayi dan dewasa begitu ya karena
kemarin itu SPO2 ini kan tidak semua orang punya ya, yang memang standarisasi begitu itu, sehingga kami mengadakan alat ini. Kemudian ada cold chain begitu, jadi kayak kulkas vaksin yang kita beli begitu itu. Nah itu adalah pengembangan pelayanan ya, untuk pengembangan pelayanan, pengadaan pembaharuan alat begitu. Nah alat-alat yang kami beli ini pun juga ataupun pelayanan yang kita lakukan ini di Kulon Progo sana itu belum terlalu banyak begitu memiliki pelayanan ini begitu itu, sehingga kami kemarin itu seperti vaksin itu kami mendapatkan penghargaan dari Bupati, klinik yang PKU Wates itu yang tanggap bencananya itu terbaik begitu di seluruh Kulon Progo begitu itu. Nah itu menjadi sesuatu hal, menjadi prestasi kita ya, prestasi kami, bagaimana kemudian kita bisa mengambil peranan penting di dalam pandemi ini begitu. Nah begitu juga kami juga salah satunya klinik PKU Wates itu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, satu-satunya yang bisa mengelola piker secara mandiri begitu ya, berkaitan dengan vaksin COVID. Kalau di semuanya belum ada yang bisa mengelola piker sendiri, tapi kami diberikan kepercayaan oleh kabupaten untuk bisa mengelola sendiri pikernya begitu. Nah sehingga kami bisa bekerja sama ini dengan banyak masyarakat begitu ya, Dinas Kesehatan Kulon Progo, lantas kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu juga NGO itu sangat banyak sekali yang bekerja sama dengan kami. Ada IDEA, ada YAPIKA, ada FPRB begitu, dan ada NGO luar negeri yang memang kerjasama dengan kami. Nah salah satunya juga kami memiliki pelayanan memiliki pelayanan vaksin drive-thru. Nah satu-satunya di Kulon Progo, karena tidak ada rumah sakit sekelas RSUD saja tidak memiliki pelayanan vaksin drive-thru. Tapi kalau kami memiliki pelayanan vaksin drive-thru untuk COVID begitu itu. Nah inilah yang kemudian NGO luar negeri begitu itu membidik kami begitu itu untuk bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kami gitu. Nah begitu juga kami seluruh sistem pelayanan begitu itu kami juga dipercaya oleh Kementerian Kesehatan RI begitu ya, Republik Indonesia begitu, Ministry Health Ministry Health begitu dari Indonesia begitu itu dengan mengelola New All Record begitu itu. Jadi seluruh penerbangan di seluruh Indonesia begitu kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mengelola New All Record itu, sehingga semuanya bisa terlacak keberadaannya ya, virus-virus tersebut begitu, orang ini terinfeksi dan tidak dan sebagainya begitu itu. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan pelayanan COVID 24 jam. Nah, ini menjadi sangat sangat fenomenal sekali di Kulon Progo, bahkan di DIY begitu. Waktu itu di awal-awal karena tidak ada rumah sakit sebesar misalnya lah ya, sebesar Sarjito atau kemudian sebesar PKU Muhammadiyah Yogyakarta sendiri, kami ini kan anaknya ya begitu itu, belum ada pelayanan COVID swab antigen ataupun PCR itu 24 jam. Nah, kami ini saya melihat peluang ini sangat menguntungkan sekali begitu kalau kemudian kita bisa menambah jam pelayanan begitu itu, sehingga kami itu banyak rujukan dari seluruh rumah sakit besar ataupun klinik yang lain itu untuk kemudian pelayanan ke kami begitu, mendapatkan pelayanan di kami. Sehingga yang saya sampaikan tadi, di setiap hari itu kami bisa, pasien itu bisa sampai 500 begitu itu ya. Nah itu seperti itu, satu bulan bisa sampai 3.000, 7.000 dan sebagainya begitu itu. Nah inilah yang kemudian menjadikan kami itu harus selalu improvement gitu ya.
continuous improvement begitu, terus begitu itu. Nah, disinilah yang kemudian seluruh klinik dan sebagainya belajar ke kami, seluruh rumah sakit juga belajar ke kami bagaimana kemudian pelayanan COVID itu 24 jam 24 hours itu kemudian dapat dilakukan begitu. Bagaimana sih kemudian tenaganya, mengelola tenaganya, memanage SDM-nya begitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah bagaimana kesejahteraan pegawai. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana saya bisa menaikkan gaji, bagaimana saya bisa menaikkan uang makan pegawai, bagaimana saya bisa menaikkan indeks prestasi kinerja pegawai, bagaimana kemudian tunjangan struktural dan sebagainya. Ini yang kemudian di tahun 2020-2021 ini kemudian kami melakukan kesejahteraan pegawai melalui beberapa indikator-indikator tersebut begitu, sehingga semuanya itu oke gitu. Jadi tidak PGPS ya, begitu kalau bahasa kami PGPS. Jadi bekerja itu tidak PGPS begitu ya, pintar goblok pendapatan sama begitu. Nah, itu jadi tidak seperti itu, tapi semuanya oke. Yang mereka bekerja ya mereka mendapatkan haknya lebih, mereka yang bekerjanya santai yang mereka juga akan santai pendapatannya begitu ya. Nah, lantas kemudian bagaimana Lean Hospital COVID ini kemudian kita lakukan, bagaimana kita bisa berhemat, tidak wasting, begitu itu di dalam semua pelayanan, begitu kita mengelola Lean Hospital ini, begitu ya. Lantas kemudian kita melalui media, begitu bagaimana kemudian Instagram, Facebook, lantas kemudian Twitter, WhatsApp, begitu dan sebagainya, begitu. Nah, ada beberapa program kami, yaitu adalah program pemeriksaan ataupun medical check up itu secara free begitu ya, tapi hanya untuk ustadz dan ustazah. Kenapa seperti itu? Nah, saya pikir dengan ustadz dan ustazah itu, ustadz dan ustazah ini kan memiliki komunitasnya masing-masing, memiliki pengikutnya masing-masing begitu. Kalau beliau-beliau itu sudah kita layani dengan sebaik-baiknya, kita kita rawat kesehatannya dengan baik dan mendapatkan pelayanan dengan secara baik di tempat kami dan bisa merasakan hasilnya, pasti beliau juga akan banyak berbicara di tempat luar begitu. Nah, di daerah, di komunitasnya, di jamaahnya begitu dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya istilahnya tidak hanya secara spesifikasi untuk ustadz dan ustazah begitu ya. Kami juga melakukan untuk begitu itu untuk agama di luar kita begitu ya. Di luar Islam pun juga iya. Kami juga memberikan romo begitu itu untuk pelayanan kesehatan di tempat kami begitu itu. Nah, itu kami berikan juga begitu. Jadi tidak secara eksklusif untuk kita saja, tapi untuk kemaslahatan umat begitu juga, gitu ya. Nah, ini adalah planning waktu itu begitu tahun 2002 ini ya begitu. Kami akan mendirikan klinik vaksin internasional vaksin begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di vaksin internasional ini akan banyak menjadi peluang. Haji, umroh, begitu dan kemudian traveler, begitu itu banyak banget karena di Kulon Progo sekali lagi saya sampaikan dia adalah pintu gerbang begitu ya, pintu gerbang pertama kali di Yogyakarta begitu itu, sehingga pintu gerbang internasional pertama di Jogja itu kan ya Kulon Progo sekarang karena bandara internasional itu ada di Kulon Progo begitu. Nah, itu seperti itu. Lantas kemudian poli kebidanan begitu kita juga bisa melayani partes untuk bagaimana melahirkan bayi begitu. Tadinya kami belum berani, tapi lantas kemudian next kita berani untuk bisa melakukan partes gitu. Nah, ini tadi kemudian fisioterapi sport klinik menjadi peluang bagi kami untuk untuk kami melakukan sesuatu hal membidik segmentasi begitu ya di pelajar ataupun masyarakat mudanya begitu ya, karena kan sekarang masyarakat muda senang banget futsal, sepak bola, football begitu ya, jadi mereka pasti akan cedera kan begitu itu. Nah disitulah kemudian peranan kami seorang fisioterapi bisa melakukan fisioterapi sport klinik begitu. Nah, yang berikutnya adalah tadi
optimalisasi bangunan ya, karena bangunan kami banyak yang belum berfungsi, banyak tapi masih peninggalan zaman dahulu begitu itu, sehingga kami rehab, renovasi menjadi bagaimana menjadi training center, kemudian menjadi ruang gizi, ruang CSSD, ruang aula dan sebagainya begitu itu. Lantas kemudian kami juga menjajaki klinik hemodialisis begitu. Nah, hemodialisis ini memang sangat banyak sekali sekarang teman-teman semuanya begitu itu. Kenapa? Karena pola hidup, lantas kemudian gaya hidup, gaya makanannya begitu ya. Nah, itu yang menjadi hemodialisa ini juga bisa menyerang kepada kita orang-orang yang muda begitu ya, karena mungkin kita sering minum boba misalnya gitu ya, atau kemudian kita makan makanan yang fast food, junk food begitu itu, ini bisa memicu adanya kerusakan pada ginjal begitu ya. Nah, itu seperti itu, sehingga hemodialisis ini sekarang sangat besar sekali. Nah, ini menjadi peluang bagi kita di kesehatan begitu ya, di kesehatan untuk bagaimana kita bisa mendirikan klinik hemodialisis, yaitu adalah klinik cuci darah begitu itu ya, untuk cuci darah begitu. Nah, yang berikutnya yaitu adalah pengembangan bangunan baru. Kami juga membangun gedung baru akhirnya untuk pengembangan pelayanan poli begitu ya. Poli-poli semuanya itu poli-poli, ada poli anak, poli ibu dan anak, kemudian ada poli vaksin tadi begitu ya. Kemudian ada poli ortodonsi gigi, perawatan gigi dan sebagainya, estetika, sama skincare begitu, karena healthcare tourism itu kedepannya itu ya kita bisa menghadirkan pelayanan-pelayanan yang kemudian suatu treatment ya, treatment untuk menunjang estetik kita begitu. Itu biasanya itu sangat wow sekali, sangat booming begitu ya. Skincare sekarang cukup lumayan begitu ya kalau lihat skincare ya. Gitu, karena orang ingin tampil sehat begitu, orang tampil mukanya glowing begitu ya. Orang mukanya kepingin shining begitu. Nah, itu seperti itu, sehingga ini yang kemudian menjadi bidikan bagi kami untuk bisa mengembangkan suatu pelayanan begitu. Lantas kemudian website, nah karena memang segala sesuatu itu juga sekarang di dunia digital, sehingga kita juga bisa mengembangkan mengembangkan pelayanan tidak hanya cuma by komunitas, tapi kita juga bisa dengan adanya digital begitu ya, ada website sebagai branding dan marketing kita begitu untuk bisa menghadirkan sesuatu yang bisa dijangkau sampai dimanapun saja begitu ya, begitu. Nah, itu seperti itu, dengan satu jari, maka dari itu kita bisa melihat berapa sih apa sih pelayanan yang ada di sana, apakah pelayanan itu menyenangkan atau tidak, ataukah puas atau tidak, ratingnya bagaimana. Nah, itu bisa terlihat begitu ya. Nah, lantas kemudian kita juga ada CSR begitu, Corporate Social Responsibility begitu, yang kemudian ini juga menjadi falsafah di dalam pelayanan kesehatan kita, bagaimana kita juga bisa memberikan maslahat gitu ya, keuntungan atau buat CSR-nya untuk masyarakat dari kita begitu. Jadi itu adalah bentuk bagian daripada kepedulian kita terhadap masyarakat begitu dari apa yang kita dapatkan. Lantas kemudian adalah penambahan kepesertaan BPJS. Nah, ini menjadi suatu targetan kami begitu di planning 2022. Karena memang BPJS ini memberikan kapitasi terhadap kita, kepesertaan BPJS itu kurang lebih 9.000 orang begitu. Karena kalau mencari 9.000 orang kan tidak gampang ya di kesehatan itu. Kalau teman-teman akan belajar di sana begitu, itu tidak gampang sekali mencari pasien yang kemudian dengan BPJS kepesertaannya bergabung di tempat kita begitu, tidak gampang, sehingga ada beberapa hal yang kemudian trik ataupun tips
di dalam penambahan kepesertaan itu yang harus kita lakukan terus-menerus begitu. Nah, ini dulu tidak pernah ada kerjasama ini begitu, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah banyak begitu itu ya kerjasama dengan kita begitu itu relasi mereka bekerja, mereka periksa dan sebagainya di sini yang memiliki asuransi kayak Mandiri InHealth, BNI Life, Yakesga Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Adikarya, BPJS Kesehatan Tenaga Kerja, Klinik Pintar, Citylink, PT Berantas Abipraya, dan masih banyak beberapa yang bergabung dengan kami, begitu sehingga kalau ada beberapa pelayanan-pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, mereka mempercayakan pelayanannya kepada kami di PKU Wates begitu itu. Ini adalah relasi kita gitu. Nah, sampai kemudian saya dulu mempunyai pikiran begitu ya, kalau orang lain aja dapat diskon, kenapa sih warga kita nggak dapat diskon begitu ya? Persyarikatan Muhammadiyah begitu ya. Nah, sampai saya membuat program ketika Anda bisa menunjukkan kartu saja, kartu Ortom, kartu Muhammadiyah begitu ya. Itu bisa langsung diskon 25% dari semua pelayanan yang ada di sana begitu. Nah, ini adalah bentuk daripada bagaimana kita bisa membuat sesuatu hal itu bahwasanya kita tidak eksklusif tapi kita down to earth begitu ya. Jadi bisa memberikan kemudahan-kemudahan buat siapapun saja gitu. Nah, ini yang saya bidik adalah anggota Muhammadiyah dulu begitu, karena Muhammadiyah dulu dan ortomnya begitu ya. Karena apa? Kita sangat besar sekali orang Muhammadiyah begitu yang ada di Yogyakarta ini. Kenapa? Di sini ada mungkin berapa 5 juta atau 3 jutaan yang ada di penduduk di DIY ini begitu itu orang Muhammadiyah. Mereka pasti akan minded begitu ya terhadap produknya gitu. Oh, ini punyanya Muhammadiyah kok begitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akhirnya kami membikin program yaitu adalah gunakan kartu anggota Muhammadiyah ataupun Ortom langsung bisa dapat potongan 25% begitu. Nah, ini adalah sangat berani sekali sebenarnya begitu ya. Tapi saya pikir insya Allah kalau kita jejaringnya relasinya itu baik, insya Allah pasti akan menjadi suatu hal peningkatan pelayanan di dengan kita. Ada 3 hal yang menjadi kenapa saya berani untuk memimpin dengan seperti ini. Ada 3 hal yang saya lakukan, yaitu adalah ketika kita mau sukses ya ada 3 hal, yaitu adalah mindset, komunikasi, dan relasi. If we have 3 3 hal ini begitu, mindset, communication, and relation begitu. Karena dari 3 ini kalau kita mau melakukan pasti kita akan sukses begitu. Karena kita kalau mindsetnya itu bekerja itu tidak selalu senang atau kemudian kita hanya cuma menjadi pelakunya saja begitu ya. Kita tidak mau menjadi bagaimana saya akan bisa menjadi bos yang bisa memikirkan sekian begitu ya, sampai kapanpun mindset kita akan menjadi seorang pekerja begitu. Dulu saya seorang karyawan, saya tadi dari CV saya bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan ya karena saya nggak mau saya hanya di sana menjadi pekerjanya saja, tapi saya harus bagaimana juga bisa memberikan ikut andil di dalam pikiran saya, bisa memberikan atau mewarnai dari kain putih itu bisa menjadi sesuatu hal yang berwarna, sehingga mindset saya pasti akan selalu visioner ya, pasti akan selalu terus ke depan begitu, tidak jalan di tempat saja begitu itu. Nah, yang kedua yaitu adalah communication, bagaimana komunikasi ini sangat berpengaruh penting sekali begitu itu di dalam kehidupan kita. Jadi the problem komunikasi sekarang ini, the big problem communication sekarang ini itu karena kita itu we do not to understand. Jadi kita mendengar itu listen, we do not to understand. Jadi kita tidak mendengar itu tidak untuk mengerti, tapi listen to replay begitu.
Jadi bagaimana kita itu mendengar itu hanya untuk menjawab selama ini ya. Jadi kalau saya berbicara seperti ini mungkin kepengennya interupsi begitu ya. Jadi begini, nah gitu. Tapi tidak untuk mendengar untuk dipahami, tapi bagaimana mendengar itu untuk menjawab begitu. Nah itu seperti itu. Nah itu adalah komunikasi yang terbesar sekarang itu masalahnya itu. Jadi bagi saya orang sukses itu kita dapat bisa melihat orang sukses itu hanya dengan satu hal, yaitu adalah dengan bagaimana cara dia berkomunikasi. Kalau komunikasinya dia bagus, pasti dia akan sukses. Tapi kalau komunikasinya dia tidak bagus, pasti ada sesuatu hal kendala di dalam dirinya, begitu. Nah, itu seperti itu. Kesuksesan orang itu terletak daripada bagaimana dia cara berkomunikasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah relation, begitu ya, relation. Nah, ketika kita bisa melihat mahasiswa sekarang ini bagaimana kemudian dia mencari pekerjaan sangat susah sekali di zaman sekarang, begitu. Karena yang dia hadirkan adalah satu, begitu, kuliah, ke kampus, ke kos, maybe hang out with your girlfriend or boyfriend, gitu. Lantas kemudian kongko-kongko, coffee drink, begitu dan sebagainya, begitu. Nanti kembali kepada rutinitas yang seperti itu terus, sehingga tidak ada sesuatu hal yang wow, begitu. Tidak ada teman-teman menambah lingkungan circle terbesarnya, tidak ada. Jadi yang akan menjadi nyaman ya circle terkecil itu. Saya akan mempunyai teman si A, si B, si C, si D. Saya tidak pernah mau menambah karena tidak akan nyaman ketika nanti saya akan berteman dengan si G, si H, si I, si M, si N, si Z. Begitu tidak. Begitu. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal, relation mereka sangat kecil sekali. Andai kata saya dulu sukanya memang selalu berrelasi gitu ya. Makanya Mbak Ernita kemarin saya bilang sama Bu Datih, aduh Bu Datih saya bingung begitu ya, soalnya ini bukan kompetensi saya bukan di ekonomi, saya bukan lulusan ekonomi, saya harus berbicara tentang ekonomi begitu. Ya berbicara tentang pengalaman Pak Eka di dalam mengelola rumah sakit dan sebagainya begitu. Nah, karena ini nanti akan berbicara tentang entitas tata kelola begitu ya. Suatu healthcare begitu, suatu di bidang kesehatan begitu, sehingga ya ternyata radius itulah yang kemudian kita bisa berteman dengan A, C, B, C, dan sebagainya, itulah tadi yang kita bisa menambahkan relation, sehingga masalah pekerjaan insya Allah itu tidak akan menjadi susah karena relasi kita sangat banyak. Nah, 3 hal itu teman-teman yang harus dipegang mulai dari sekarang mumpung jenengan masih anak mahasiswa. Maka dari itu 3 hal inilah yang harus dipegang. 1, mindset. Rubahlah mindset Anda. Begitu. Yang negatif menjadi positif. Ditinggal tidak harus sakit hati ya. Ditinggal bagaimana kemudian kita bisa warming up, bisa bertumbuh begitu ya. Begitu, jangan menyesal begitu, tapi kita harus memberikan yang terbaik begitu. Kemudian communication. Jadi yang ketiga adalah relasi. Nah, itu 3 hal yang kemudian teman-teman sekarang mulai harus mengembangkan itu dan menjadikan itu di dalam falsafah kehidupan. Ini teman-teman semuanya, orang harganya sangat mahal sekali begitu ya. Di dalam swab antigen waktu itu masih di harga 300, 200, terakhir masih di harga 199. Kami tidak. Kami ada, ini adalah produk-produk yang wow, super wow begitu itu. Bagaimana kemudian untuk CPNS begitu itu, orang tidak berpikir menciptakan produk untuk CPNS. Kenapa CPNS harus ada ini? Pasti CPNS harus ada swab antigen. Kalau nggak percaya tanya saja. Begitu, pasti ada. Nah, di sini kita memberikan special rate begitu. Syaratnya apa? Harus menunjukkan 1 suratnya pendaftaran dari CPNS tersebut begitu itu. Nah, nanti dapat harganya 79.000. Orang masih ada di 199, kami udah di 79.000. Apa nggak gila ini? Sangat wow, sangat very crazy begitu. Dan kami memang diserbu seluruh CPNS yang ada di DIY, semuanya ada di kita. Begitu itu. Sampai daerah Klaten, sampai Boyolali, sampai daerah Purworejo, semuanya di tempat kita. Begitu juga ada swab antigen untuk calon manten, canten. Begitu. Mana ada begitu ya.
Tapi sekarang menikah itu harus pakai syarat, yaitu adalah dengan sebelumnya ada vaksin ya dulu ya, begitu itu harus adanya swab antigen begitu. Nah inilah di sini. Nah hasilnya cepat, bisa cepat gitu, dilayani berapa? 24 jam gitu. Nah inilah yang kemudian memberikan berbeda daripada yang lainnya begitu. Nah ini menjadi sesuatu hal very different the other begitu ya, the other service begitu. Maka dari itu inilah yang sangat mendukung kami begitu untuk bisa memberikan wow begitu, sampai orang lain tuh wow kok bisa sih Mas gitu ya. Nah itu seperti itu ya, saya pikir ya harus gila. Pokoknya gila, begitu gila tanda kutip ya, maksudnya itu ya kita itu harus berusaha itu, usaha itu harus dengan kegilaan terlebih dahulu gitu. Anak muda itu harus gila. Jadi jangan sampai ya harus seperti ini enggak, tapi harus gila dulu. Ayo begitu. We can do that begitu. Jadi inilah yang terpenting gitu adik-adik. Nah, ini pengembangan klinik kami ini tidak menjadi rencana lagi, sekarang ini sudah dikembangkan, sudah dibangun. Sekarang seperti ini, kalau jenengan akan lewat, pasti akan gedungnya sudah mulai baru, begitu itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu, di mana adik-adik semuanya di tempat kami itu adalah satu, bagaimana kemudian kita itu bisa, diri kita itu bisa wow dan tidak itu tergantung kapasitas kita. Maka dari itu kita ibarat cawan ini, kita mau isi setengah, kita mau isi sepertiga, kita mau isi sampai luber-luber, begitu itu tergantung pada kita. Jadi maka dari itu kita yuk mulai dari sekarang kapasitas kita itu seberapa sih sebenarnya, begitu itu. Yang bisa mengukur itu adalah kita. Kita mau ngisi setengah, sepertiga ataupun full itu tergantung kita. Maka dari itu kapasitas kita optimalkan gitu ya. Dioptimalkan dulu dari kapasitas-kapasitas, kemampuan-kemampuan kita itu kita tonjolkan, kita optimalkan dengan sebaik mungkin begitu, sehingga nanti kita bisa tahu kapasitas kita. Oh ternyata saya itu kalau benar-benar under pressure, di bawah tekanan yang seperti ini, saya itu mampu kok begitu. Nah maka dari itu kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Jangan ragu, jangan kemudian merasa bingung dengan saya nggak mampu begitu. Tidak. You can do that begitu. Kamu bisa melakukan hal ini. Saya pun juga dulu tidak pernah berpikir saya bisa seperti ini begitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk kemudian meningkatkan kapasitas saya sehingga saya bisa memberikan kapasitas saya semaksimal mungkin dan melebihi dari apa kemampuan saya akhirnya begitu. Ciptakanlah kapasitas itu mulai dari sekarang dan pelajarilah dari diri kita, dari suatu kapasitas kita. Mentalitas adik-adik semuanya dari masa krisis ini yang sangat berdampak itu adalah mentalitas. Apakah saya bisa, mungkin ya, saya itu bisa membayari seluruh pegawai dengan sekian ini? Apakah kemudian uangnya akan cukup? Dari mana saya akan mendapatkan uang ini? Ini menjadi sesuatu hal kesetresan saya waktu itu. Sehingga rambut saya itu putih semuanya, begitu itu. Jadi samping kanan kiri ini Mbak Ernita, saya itu putih begitu karena setiap hari saya itu akan merasa tenang hidup saya kalau kemudian saya itu di tanggal 1 sampai 15, tanggal 1 sampai 15 itu hidup saya kayaknya senang banget sampai segitu itu ya. Nanti sudah 15 sampai tanggal akhir itu saya bingung karena saya harus menggaji. Saya harus mengeluarkan uang operasional yang seperti biasanya, kadang melebihi daripada biasanya begitu itu. Nah, ini mengganggu kejiwaan saya begitu sehingga saya stres begitu itu. Tapi saya selalu berpikir stres yang saya dapatkan itu ya dari Allah. Stres yang saya dapatkan ini akan memperbaiki kualitas kehidupan saya. Tidak semua orang bisa seperti saya, bisa stres begitu, tapi saya stresnya itu adalah stres yang positif. Karena saya akan memikirkan kehidupan orang lain, istri orang lain, suami orang lain, ibu orang lain, orang tua orang lain, anak orang lain begitu. Sehingga itulah yang membuat saya berserah, insya Allah kalau ini untuk orang lain, pasti Allah akan memudahkan, begitu itu. Nah, alhamdulillah tingkat stres saya agak merasa berkurang karena itu adalah menjadi penenang bagi hidup saya. Jadi mentalitas saya berserah pada Allah, begitu ya.
kemudian lebih mendekatkan diri lagi dengan mentalitas ya, begitu itu religiusitasnya akan semakin oke, begitu dulunya marah, ambisi dan sebagainya, sekarang sudah tidak marah, begitu ya. Bagi saya ya, kenapa harus marah, begitu ya? Kalau saya marah sama Mbak Ernita, ngapain gitu ya? Saya akan memaafkan diri saya karena saya nggak mau berhubungan dengan Mbak Ernita dengan kemarahan. Kalau lihat Mbak Ernita, akhirnya jantungnya deg-degan, akhirnya akan meningkatkan hormon adrenalin kita, hormon segalanya, semua stresor dan sebagainya tidak baik, begitu itu. Nah, akhirnya memaafkan itu bukan untuk Mbak Ernita, akhirnya memaafkan untuk diri saya, begitu. Nah, itu mentalitas. Yang berikutnya itu adalah stabilitas. Stabilitas bagaimana kemudian kita bisa menciptakan istiqomah. Nah, istiqomah. Istiqomah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Stabil. Ajek lah ya, ajek lah, ajek kok continuity bukan. Jadi ajek lah, stabil, istiqomah. Jadi yang sudah saya lakukan itu, ya saya akan melakukan hal itu yang terbaik begitu itu. Nah ini stabilitas. Kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan istiqomah. Jangan sampai tidak sekarang dilakukan, besok sudah tidak dilakukan begitu ya. Jadi besok sudah lupa begitu. Jadi tidak. Jadi selalu continuing begitu terus begitu dilakukan dan dilakukan dengan secara istiqomah. Prioritas adik-adik semuanya, priority ini sangat is very important because priority ini menjadikan sesuatu hal mana gitu ya yang harus kita decisionkan begitu. Jadi kita putuskan gitu, kita prioritaskan. Nah, maka dari itu apakah kemudian itu kita beli HP Apple atau beli Samsung begitu itu, atau mungkin malah beli HP biasa begitu itu. Nah, prioritas aja. Kalau HP Apple itu sangat mendukung pekerjaan kita, kenapa tidak kita beli begitu ya? Tapi kalau itu hanya untuk fashion ya, saya pikir tidak usah beli Apple dong ya. Wong dengan Samsung atau dengan yang lainnya saja, merek-merek Cina saja oke, begitu itu. Kenapa tidak dengan yang itu saja? Fungsinya juga sama gitu. Mungkin kalau brandnya ya, tapi anak-anak sekarang kan bukan karena fungsi, not function, but this is karena brand dan karena keinginan saja, bukan menjadi suatu kebutuhan begitu itu. Nah itu seperti itu. Jadi itu priority di dalam priority in your life gitu. What your priority begitu ya. Yang berikutnya adalah fasilitas. Nah, dari fasilitas ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa bisa ini, makanya dulu saya selalu bilang PKU Wates itu my status begitu ya. Semua handphone pegawai kami itu wow, bagus-bagus begitu itu. Ada yang memiliki Apple yang matanya 3 itu sudah ada begitu itu. Nah itu seperti itu. Ini ya Allah ya, karena kemarin gajinya dan indeks prestasinya dia sangat tinggi sekali sehingga pendapatannya sangat tinggi, dia bisa beli itu begitu, karena mungkin itu adalah suatu kesenangan. Itu. Nah itu dari gadget ataupun fasilitas yang kita miliki jangan sampai terabaikan begitu aja, hanya cuma untuk gaya-gayaan, tapi bagaimana itu juga untuk bisa mendukung suatu pekerjaan kita. Ini yang sangat penting sekali adik-adik. Nah, ready for grid shifting begitu itu, any 5 priority in ready for grid shifting begitu. 1 kapasitas, mentalitas, stabilitas, prioritas, fasilitas begitu ya. Nah, akhirnya kita bisa menjadi sesuatu hal yang produktivitas begitu. Nah, lakukanlah ini dengan sebaik mungkin, insya Allah produktivitas Anda pasti akan lebih dibanding ketika Anda tidak memiliki grid shifting, perubahan pergeseran gitu ya. Kalau kita tidak mau melakukan hal ini ya kita tidak akan bakalan produktif begitu itu. Maka dari itu, ini strategi kami untuk di media ya, begitu itu, membuat sebuah website yang interaktif, mudah diakses sebagai portal formal kami, begitu itu, yang dimana kita juga ada online dan offline, begitu itu, yang untuk kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah itu seperti itu, offline-nya kegiatan-kegiatan apa saja sih sebenarnya untuk kalangan senior,
ya kayak seminar, health education, talk show begitu. Kalau di bawah 30 apa aja begitu itu ya. Dengan kegiatan apa ya kayak YouTube, Zoom, Gmail, radio, television begitu. Kurang dari 30 apa gitu. Biasanya kita akan melakukan public act begitu ya, action begitu, dan kemudian lomba lari, CSR, lomba kreativitas, poster dan sebagainya, podcast itu kan sekarang oke ya. Sampai kemudian kita menggunakan mediasi endorsement begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dia habis perawatan kemudian klik di Instagramnya dia, kita di add begitu itu, nah dia bisa berupa testimoni, dia pasti akan ada pelayanan yang lebih begitu ya, mendapatkan benefitnya begitu itu. Nah ini sampai kemudian kita menjadi acara swab antigen waktu itu kementerian memberikan kepada kami di acara koordinasi Menteri Republik Indonesia begitu, Sandiaga Uno, Menteri Pendidikan, Menteri Basuki Rahmat, Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan sebagainya begitu menggunakan kami. Kami juga sangat shock begitu. Saya memang ada punya teman di situ begitu itu ternyata teman juga membandingkan dari semuanya, ada JIH, Pantirapi, Bethesda, dan kemudian ada Karyadi dan sebagainya begitu. Kami salah satu-satunya yang masuk itu adalah Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit Wates. Saya hanya cuma kenal teman saya saja begitu. Akhirnya teman saya menyampaikan, ya saya memilih kamu aja deh untuk kegiatan Festival Joglo Semar 2021 begitu, dan rapat koordinasi menteri begitu waktu itu. Nah sehingga kami ya mensuap ini para menteri-menteri semuanya, para seluruh pesertanya ada kurang lebih 600-an begitu untuk melakukan ini. Ini suatu bentuk wow bagi kami begitu itu karena kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan kenyamanan yang tentunya kami berikan kepada seluruh pasien begitu. Nah ini ya Empowering Civitas Hospitalia yang ada di PKU, bahwasanya setiap Civitas Hospitalia bagi kita itu ya selalu meningkatkan ya kompetensi terutama untuk menghadapi perubahan besar begitu ya, pergeseran yang besar di era pandemi ini begitu, dan kemudian kita juga setiap aktivitas kita itu juga harus berperan menjadi marketing dan PR bagi PKU Wates itu sendiri. Maka dari itu kita memiliki moto PKU Wates is my status begitu ya, di mana dia juga harus ikut memasarkan setiap success story PKU Wates itu di medsosnya begitu ya. Dia juga punya komunitas begitu kan, pasti akan terlihat, sehingga itu adalah bagian daripada marketing begitu. Dan kemudian juga harus ada selection dalam menampilkan berita ya. Jadi maka dari itu kami itu juga harus saring sebelum sharing begitu itu. Jadi apa yang kemudian tersebar itu ya memang benar-benar sudah tersaring sebelum di-sharing supaya nanti tidak ada miscommunication atau misunderstanding about the status begitu ya. Dan kemudian kita juga ada orang khusus di dalam mengelola rubrik medsos begitu ya. Nah itu untuk bagaimana semua aktivitas hospitalia yang ada di PKU Wates itu memiliki potensi yang sangat besar begitu ya, powerful, impactful, respectful untuk memenangkan hati masyarakat umum. Makanya ada rumusnya bagaimana kemudian kita itu mendapatkan suatu kepercayaan itu kalau kemudian kita kompetensi di dalam pelayanan kita dan kemudian ditambah caring begitu. Nah, itulah akan mendapatkan suatu trust. Nah, oleh karena itu pentingnya mengubah perspektif dan pendekatan serta memiliki strategi disertai dengan instrumen praktis itu seperti pendekatan storytelling ya, atau pemilihan ambasador yang ada di tempat kita begitu. Memanfaatkan media sosial ini memang sangat penting sekali begitu, karena dari ini semuanya kita bisa continuous improvement itu di dalam kesehatan itu selalu akan terus begitu. Nah itu teman-teman semuanya, kalau nanti teman-teman akan berdiskusi dengan saya, teman-teman juga bisa
saya begitu di ekabudi.santoso di Instagram. Insya Allah nanti kita akan diskusi di sana begitu itu, dan tentunya kita bisa menjalin silaturahmi, bisa menjalin relationship begitu itu di dalam kita bermanusia ya, makhluk sosial begitu itu. Siapa tahu nanti kita saling bisa berbagi begitu ya. Mungkin saya bisa belajar dengan jenengan semuanya begitu itu. Nah, itu seperti itu. Ya, terakhir yaitu adalah jadilah yang terbaik, karena dari yang terbaik itu kalau kita bisa menjadi yang terbaik, baik saja itu sebenarnya tidak cukup. Kalau terbaik itu bisa kita dapatkan. Maka dari itu, selalu menjadilah yang terbaik, dengan insya Allah dengan yang terbaik itu akan menjadikan sesuatu hal yang bermakna dalam hidup kita, dan kita akan selalu menjadi yang terbaik untuk orang lain. Saya pikir itu, Mbak Ernita, terima kasih. Kalau sharing-sharing saya kurang, dan I cannot speak English, because saya takut nanti kalau saya berbahasa Inggris malah jadinya akhirnya tidak paham semuanya, salah paham gitu ya. Maka itu mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for Sir Eka Budi Santoso for the great explanation. Okay, for all of you guys who has a question, please raise hand and turn on your camera. Yeah, maybe any question? Insya Allah nanti saya akan menjawab. Bismillah ya. Ya, kita saling berbagi ya, maksudnya saling sharing aja begitu. Mungkin saya seorang praktisi yang ada di rumah sakit begitu ya, dari klinik, dan yang mengelola klinik begitu ya. Mungkin kalau di dalam buku-buku yang ada di samping saya itu banyak sekali, Mbak Ernita, teori-teorinya ya. Tapi teori-teori itu kadang berbeda dengan yang ada di kenyataannya gitu ya. Gitu, mungkin kita bisa saling sharing, monggo. Please open your cam. Atau mungkin sudah terlalu sangat jelas sekali ya? Mungkin Bapak menjelaskan sudah sangat jelas. No question. Mungkin belum ada pertanyaan, Pak, dari teman-teman sekalian. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut ke sesi selanjutnya saja ya, Pak. Oke. Baik. Thank you so much to Sir Eka Budi Santoso, SOS MPD Med CPR, for the attractive material. Hopefully, it can help the audience to have a better understanding of public sector organizational accounting system in healthcare, overview, and operational. Now, we are turning to the next agenda is photo session. Please, all of you guys, turn on your camera. Maybe my material is enough. Yes, sir. We will take a picture together. Yes. Okay. We'll take a picture. Okay. Yes. Okay. 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 Are you ready, guys? All right. I count 1, 2, 3. Once more. 1, 2, 3. All right. We turning to the next agenda is closing. As the master of ceremony, I do apologize for any mistakes during this event. Finally, I will say thank you very much and see you for the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Terima very much kasih for banyak, all. Pak Eka. Yes, I'm sorry for my mistake. Maybe I'm explain this material not using in English or in Indonesia, but I hope you success in your study and everything. Okay, thank you. I'm Liv. Okay, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.